Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan kabar baik, kabar gembira kepada para pejuang NIP P3K atau CPNS tahun 2021. Baik teman-teman, para pejuang NIP P3K atau CPNS tahun 2021, kali ini sedikit sharing kepada teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS atau P3K tahun ini. Ada soal TIU CPNS 2021 part kedua teman-teman. By Ladang Batur Entertain. Apa-apa saja pembahasannya silakan disimak teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes pada tahun ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas TIU numerik atau berhitung. Jadi ada sedikit materi singkatnya, yaitu ada bentuk pecahan spesial. Jadi terdapat beberapa bentuk pecahan spesial yang harus adik-adik ingat untuk mempermudah perhitungan. Jadi lihat gambar berikut ini ya. Ini ada perhitungannya, dari persen kita jadikan pecahan. Ini yang harus teman-teman adik-adik ingat tabel yang ada di sini. Bagaimana persen menjadi pecahan itu sangat gampang kita kerjakan di waktu tes nanti. Ya silakan di screenshot oleh ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai 87/2% itu sama dengan 7/8 teman-teman. Oke. Kemudian ada bilangan pangkat positif. Jadi bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Nah, ini ada sedikit rumusnya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A sama dengan pangkat M ditambah N. Jadi kalau kali pangkatnya ditambahkan, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Kemudian ini kalau yang kurung ini dikalikan. Kemudian ini A kali M, B kali M. Ini permudah teman-teman. A pangkat M per B pangkat M. Nah ini permudah, silakan di SS teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ada bilangan pangkat negatif. Jadi pangkat negatif ini bagaimana caranya? Ini ada sedikit rumusnya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N jadinya. Atau AN 1 per A pangkat min N. Silakan di screenshot teman-teman. Selanjutnya bilangan pangkat 0. Bagaimana caranya kalau dia berpangkat 0? Nah ini dia. Kalau dia A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya 1 pangkat 0 sama dengan 1 juga. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya tetap 1. Oke teman-teman. Lanjut. Kita masuk ke latihan soal. Soal pertama. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 45 dan X tambah Y sama dengan 3, maka seperkalian X dan Y adalah. Nah ini teman-teman. Oke, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Kita kasih waktu 10 detik. Nah silakan dicatat soalnya terlebih dahulu. Kita ada 3 soal di sini. Nanti ada pembahasannya. Bagaimana caranya kita mengerjakan, apakah hasilnya cocok dengan yang kita buat ini teman-teman. Mudah-mudahan betul ya. Selanjutnya soal nomor 2. Jika X sama dengan 30%, Y sama dengan 1/4, Z sama dengan 0,45 dan A sama dengan X kurang Y, B sama dengan Y per Z, C sama dengan Z per X, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi kita jadikan dulu X, Y, Z nya ini dalam bentuk angka teman-teman. Nah kali ini dikurangi ini. Jadi tabel ini yang akan membantu teman-teman tadinya ya, mengurangi dalam bentuk pecahan. Maka pernyataan yang benar adalah ini dia, A sampai E. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Apakah hasilnya cocok dengan yang kita kerjakan hari ini? Oke, lanjut ke soal nomor 3.
hasil penjumlahan 33/3% dari 18,033 dan 0,625 bagi 12,5 senilai dengan. Nah, jadi jumlahnya ini, si penjumlahannya, oke, kita jumlahkan yang ini, dan ini kita bagi senilai sama dengan ini. A 0,05, B 0,50, C 0,625, D 6,011, E 6,061. Silakan dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita percepat ya, mudah-mudahan bisa teman-teman jeda dulu. Ya, kita lanjutkan ke dalam pembahasan soal nomor 1. Ya, isinya adalah E min 18. Kenapa bisa seperti itu? Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat 45, X tambah Y sama dengan 3. Jadi X ini, X kuadrat tambah Y kuadrat itu kita masukkan ke dalam kolom atau ya kolom X tambah Y sama dengan 2. Jadi sama artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, jadi X tambah Y itu sama dengan 3. Jadi 3 kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Jadi X kuadrat kan tadi berapa ya? Nah, ini dia 45 ditambah 2XY. Kenapa bisa 45? X-nya kan tadi, nah ini dia, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45 tambah 2XY. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9, pindah ruas kurang 45 sama dengan 2XY. Jadi XY sama dengan min 36, ini pindah ruas ke min 36 per 2. Jadi X-nya adalah min 18. Jawabannya adalah E. Ya. Selanjutnya teman-teman, soal nomor 2 isinya adalah B. A kecil dari B kecil dari C. Kenapa? Karena X 30% sama dengan 0,3 seperempat sama dengan 0,25. Z sama dengan 0,45. Kemudian kalau A-nya X kurang Y, jadi X kurang Y ya, 0,3 dikurang 0,5, 0,05. B kita bagikan, ini dia hasilnya 0,56. Yang C, Z per X, jadi Z nya 0,45, X nya 0,3 sama dengan 1,5. Jadi isinya adalah B. A kecil dari B, B kecil dari C. Oke, apakah teman-teman betul jawabannya? Mudah-mudahan jawabannya betul dengan yang ini, sama dengan hal yang ini ya. Lanjut soal nomor 3. Jawabannya adalah E 6,061. Kenapa? Ya, ini penjumlahan kita dulu jumlahkan dulu. Ya kan? Yang ini dari, kalau dari ini kali ya, 33/3% dikali 18,033, kemudian kita tambahkan yang ini. Ya, 1/3. Jadi 33/3% itu sama dengan 1/3 ya, sesuai tabel tadi teman-teman. Kemudian kita coret hasilnya 6,011 ya. Selanjutnya ini 0,625 kita jadikan pecahan, 625 per 1000 dikali 10/125. Ini dijadikan pecahan teman-teman. Jadi 6,011 tambah 0,05 ini kita perkecil sama dengan 6,01. Jadi jawabannya adalah E. Apakah hasil yang teman buat tadi betul? Mudah-mudahan sama ya. Selanjutnya itu berkaitan dengan numerik, berhitung ya teman-teman. Mempersingkat ya kan, mempersingkat waktu. Mudah-mudahan bisa teman-teman jawab waktu tes CPNS nantinya. Selanjutnya kita masuk ke TIU numerik ya, masih numerik tapi ini deret angka. Jadi ada deret angkanya, ada Fibonacci. Jadi Fibonacci ini adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya.
Jadi dua bilangan Fibonacci pertama yaitu bilangan 0 dan 1, sehingga suku-suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci yaitu sebagai berikut. Jadi bilangan pertama 0, bilangan kedua 1, jadi bilangan ketiga 0 tambah 1, 1, 4 dan seterusnya. Itulah deret Fibonacci teman-teman. Selanjutnya ada deret aritmatika yang disingkat dengan UN ya. Jadi barisan bilangan yang setiap sukunya memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih setiap sukunya inilah yang disebut dengan beda. Disimbolkan sebagai B, suku pertama U1 juga disimbolkan sebagai A. Contohnya suku KN teman-teman, ini rumusnya. Silakan di screenshot ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Jadi A-nya adalah suku, ya ini adalah ya, kalau A suku, kemudian banyak angka, kemudian B adalah beda, kemudian jumlah suku KN, rumus beda ini dihasilkan di screenshot teman-teman. Selanjutnya ada deret persegi, suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola yang berbentuk persegi. Oleh sebab bentuknya itu maka dinamakan pola bilangan persegi. Contohnya teman-teman ini 1 persegi, untuk persegi kan 4, 9, N 16, 25 dan seterusnya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya ini, UN sama dengan N pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 3, ya, kemudian 1 pangkat 1 pangkat 3 misalnya. Kemudian ini rumusnya, silakan di screenshot. Kemudian latihan soal teman-teman. Ini soalnya nomor 1, 10, 12, 24, 26, 52, 54, 94, 96. Teman-teman gunakan dengan tabel Fibonacci tadi teman-teman. Bagaimana caranya? Silakan dikerjakan dulu. Oke. Lanjut, soal nomor 2. Nah, ini dia. IILLUU. Jadi ini apa yang jawabannya? Ini sama dengan Fibonacci tadi. Bedanya berapa? I ke O, O ke U, jadi L ke ini. Bagaimana caranya? Oke, lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ini HJVLKJPON di H, kemudian menghasilkan bagaimana caranya? Nah, F, I, H, AQ, BR, CS, D, T, kemudian D, T, E, U. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Jawabannya adalah B 150,1,2. Kenapa hasilnya seperti itu? Ini kita lihat soalnya dulu teman-teman. Kita lihat dua deret ya. 10, 12, 24, 26 tambah 2, 52 ditambah 2, 54, 94 tambah 96, 94 tambah 2 maksudnya 96. Ini beda 2 ya kan? Ini juga beda 2, ini beda 2, ini beda 2, ini beda 2. Jadi mana yang tepat nih teman-teman? Ini kita lihat dulu ya. Ini 12 kali 2 berapa? 24 ya kan? Kemudian 26 kali 2 berapa? 52. Kemudian kita kemudian 9, nah dia kemudian ini dia udah 14, udah 28, 2, 56, beda-beda 14, ini dia. Sehingga angka selanjutnya dari deret tersebut adalah 150,152 teman-teman. Nah, tempatnya 14 ini teman. Oke, tempatnya 150, bedanya adalah 2, jadi 150 dengan 152. Itulah pembahasan nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Ini adalah pola deret teman-teman, ini soalnya tadi ya. Jawabannya adalah yang I. Kenapa yang I, R, R? Coba lihat teman-teman. I, J, K. Jadi bedanya ada 2. Kemudian L, bedanya ada 2. U, bedanya ada 2. R, bedanya ada 2. U, bedanya 2. X, X. Jadi mana X-nya? Yang dekat OO. Ini dia PP, QQ,
Jadi jawabannya adalah R. Oke, kita soal nomor 2. Mudah-mudahan ini gampang bagi teman-teman ya. Soal nomor 3 pembahasannya. Jawabannya adalah D, T. Kenapa T? Nah, coba lihat teman-teman. Kenapa? Nah, coba dilihat dari belakang. F, G, H. Sambungannya adalah I. Kemudian J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T. Nah, ini dia. Jadi setelah N adalah huruf T. Nah, dilangkain satu ya, mulai dari belakang. Oke, itulah jawabannya teman-teman. Pembahasan materi dari TU numerik ya, mulai dari tadi adalah berhitung, kemudian ditambah dengan deret angka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman lulus menjadi seorang CPNS tahun ini. Dan silakan disimak kembali soal-soal yang kami sampaikan nantinya dari part ketiga atau part selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Sekian dulu dari Ladang Batu Entertain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.